Baik dulu Victor, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji kajian pagi hari ini dengan judul menguatkan kebaikan para perempuan untuk kebaikan keluarga dan masyarakat. Baik Ustazah, monggo disilahkan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur Victor, semua sahabat-sahabat yang sedang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin saya ingin awali dengan menyampaikan latar belakang kenapa kami mengangkat topik ini ya Mas ya. Bisa dipahami juga urgensinya. Jadi kalau kemudian kita mencermati beberapa realita yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini gitu Mas Isak ya. Kita mendapati ada banyak fenomena-fenomena problematika ya di masyarakat yang itu bisa dibilang melibatkan para perempuan ya. Masya Allah. Ada yang kemudian kita yang sederhana itu misalkan ketika misalkan kita mendapati ada para suami atau para bapak yang itu misalkan melakukan satu kemaksiatan gitu lah maksudnya atau melakukan keburukan itu kadang ya tidak hanya yang sifatnya personal ya, tetapi memang kemudian merugikan masyarakat secara umum. Kadang-kadang saya itu kemudian berpikir atau bertanya-tanya dalam hati itu kayak gitu itu istrinya itu tahu nggak ya gitu. Bapaknya sebejat itu gitu misalkan gitu, tahu apa enggak ya. Kemudian kalau misalkan dia itu tahu bagaimana ya relasi interaksi mereka di rumah sehari-hari, apakah kemudian di situ itu ada terjadi sebuah saling memberi nasihatkah untuk kebaikan atau kemudian menyampaikan koreksi kah atau seperti apa begitu. Atau misalnya di saat yang lain ketika saya scroll medsos gitu ya, saya ketemu dengan sebuah postingan ibu-ibu tentang para suaminya yang misalkan sering dinas luar kota, dan perbincangan di situ itu tentang perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh suaminya. Gitu. Nah, saya ketemu dengan salah satu komentar itu cukup membuat saya juga berpikir lagi begitu ya. Jadi komentarnya misalnya begini. Kalau bagi saya ini si komentar itu loh ya. Yang penting itu adalah membeli, maksudnya zinanya itu adalah membeli, maka aman. Bukan karena rasa cinta. Kalau selama itu membeli berarti bukan karena rasa cinta. Jadi si istri yang komentar di situ tuh mengatakan bahwa kalau suaminya itu beli PSK gitu ya, bayarin orang untuk diajak zina, itu bagi dia tidak ada masalah. Bahkan dia tambahkan dia yang akan menyiapkan itu pada waktu packing perbekalan untuk luar kotanya suaminya tadi, itu termasuk dilengkapi dengan pertempuran untuk zinanya itu. Masya Allah. Jadi dikatakan di situ kenapa kok kemudian bagi dia tidak masalah selama itu membeli, karena berarti itu bukan atas dasar cinta. Kalau bukan atas dasar cinta kan berarti nanti nggak akan mengantarkan kepada harus ada pernikahan. Karena kalau ada pernikahan baru di situ akan jadi masalah, karena berarti akan ada persoalan pembagian waris, nafkah begitu. Jadi ternyata ada perempuan di masyarakat kita akunnya berkerudung Mas Isak ya. Akunnya berkerudung ya. Begitu. Yang kemudian itu muslimah mempunyai komentar seperti itu begitu. Itu membuat saya juga berpikir lagi. Ada ternyata muslimah seperti ini fenomenanya. Masya Allah. Kemudian misalkan ketika kita mendapati ada kadang-kadang itu kan lewat gitu ya video para ibu dengan tetangganya. Ngapain? Ada kalanya itu kemudian gegeran gitu ya maksudnya.
atau ya itu gibah, atau kemudian mereka melakukan kekerasan kepada anaknya, atau kadang juga melakukan kekerasan pada suaminya. Ini memang topik hari ini kita membahasnya menguatkan kebaikan para perempuan untuk memperbaiki keluarga dan masyarakat. Jangan kemudian begini, kok yang dibahas perempuan toh? Loh, ini memang topiknya sedang itu judulnya. Perempuan ya. Dan sebelumnya kan kita juga sudah sering itu membahas bagaimana peran para bapak sebagai pemimpin rumah tangga ya. Itu nanti satu saat, selain sudah pernah kita bahas ya, kita akan membahas lagi satu saat. Tetapi kali ini memang saya ingin merefresh gitu ya pemahaman yang kita punya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan dalam pandangan Islam, dan ini didengarkan oleh semua, tidak hanya perempuan dan laki-laki. Para laki-laki pun perlu mendengarkan ini, karena mereka ketika lahir itu dilakukan oleh para perempuan. Ketika mereka menikah, mereka juga menikah dengan para perempuan. Ketika kemudian mereka memiliki anak, bisa jadi anaknya juga anak perempuan. Dia juga punya kakak atau adik, keluarga, ya itu juga dari kalangan para perempuan. Jadi pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat terkait dengan bagaimana sebenarnya karakter perempuan yang kemudian harus kita wujudkan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita, itu harus didengar oleh semua, dipahami oleh semua. Karena kalau kemudian itu benar-benar kita realisir, kebaikan para perempuan itu benar-benar akan menguatkan keluarga dan masyarakat. Jadi kepentingan itu di situ. Jangan kemudian harapannya ya, para muslimah ini, terutama para perempuan ini, jangan malah menjadi agen perusak gitu. Perusak ataupun kemudian yang mengantarkan pada terjadinya kerusakan di keluarganya maupun di masyarakatnya. Di keluarganya misalkan ternyata korupsinya suaminya yang triliunan itu karena untuk membiayai gaya hidup istrinya yang tidak mengenal syukur misalkan. Jangan sampai jadi istri yang ngompor-ngompori suaminya, pokoknya harus dapat harta sekian, kalau enggak gitu. Nah itu kan bisa jadi ada porsi di situ. Atau kemudian jangan sampai kemudian karena salah perlakuan suami atau orang tua kepada anak-anaknya, ternyata mereka akhirnya melahirkan calon-calon ibu atau para istri atau para ibu yang kemudian malah merusak generasi, malah merusak anak-anak mereka. Padahal sebenarnya itu ada banyak kebaikan masih saja. Pada itu adalah prolog yang ingin kemudian saya sampaikan, betapa bahwa perbincangan atau topik ini itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat relate, sangat dekat dengan keseharian kita, tapi urgen. Karena hari ini sampai itu kayak saking derasnya narasi tentang materialisme gitu ya, menjunjung tinggi dan mengagung-agungkan hal-hal yang bersifat materi. Itu memang kemudian kayaknya itu perempuan itu ketika ngukur apapun, termasuk ngukur kebaikan suaminya, hanya sebatas materi. Ketika dia mau menciptakan profil mulia, kebaikan yang kemudian itu bisa menyenangkan masyarakat, itu juga ternyata dia juga pakai ukuran-ukuran materi. Seberapa glowing dia, seberapa cantik dia, seberapa dia kemudian melenggak-lenggokkan dan berhasil membuat orang berdecak kagum, itu ternyata dia mengira itu capaian terbaiknya perempuan gitu kan ya. Nah, ataupun kemudian ketika kita mendapati pada fenomena yang lain, kita mendapati ternyata ada para ibu kok ternyata malah berkontribusi pada melakukan kerusakan untuk anak-anaknya gitu ya. Ada kemudian kan pada beberapa kasus malah sampai fatal ya, membunuh anaknya sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu kalau kemudian kita telusuri gitu, memang ada berkelindannya banyak faktor. Kita mau mencoba mengurainya satu persatu. Hari ini kita fokuskan kepada bagaimana kita memahami pemahaman yang benar Islam meletakkan dan memandang para perempuan itu kedudukannya seperti apa. Lalu dari situ kita akan bisa melihat, oh ternyata para perempuan itu dalam pandangan Islam itu memiliki potensi yang luar biasa untuk tidak hanya dia itu menjadi sumber kebaikan ya, dia itu adalah kebaikan, dia itu adanya dia itu akan jadi kebaikan dan akan memperbaiki dimanapun dia berada, masih keluarga maupun masyarakat. Nah jadi itu bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait dengan para perempuan. Kalau kemudian kita bicara tentang
pandangan Islam terhadap perempuan itu luar biasa, masih sakit luar biasa, sangat memuliakan, sangat memposisikan para perempuan itu dalam kedudukan yang tinggi. Ketika peradaban-peradaban sebelumnya itu masih mempertanyakan, misalnya di peradaban Romawi, ketika mempertanyakan manusia, perempuan ini masih tergolong manusia atau setengah manusia, di bawahnya begitu, gitu ya. Ataukah dia termasuk bukan manusia, statusnya begitu. Kita sudah sejak Islam itu diturunkan, Rasul langsung mengatakan innaman nisa'u sa'uqaikur rijal. Para perempuan itu adalah partner dari para laki-laki. Berarti kan dia ini setara posisinya. Berarti dia ini adalah mitra, bukan musuh, gitu ya. Ketika hari ini kaum feminis, terutama liberalis ya, yang berarti liberalis sekularis yang tidak menggunakan standar pandangan Islam, itu justru sering-seringnya itu ngompor-ngompori para perempuan itu untuk menjadikan para bapak, para laki-laki itu sebagai musuhnya, gitu kan ya, kayak rival bebuyutan, sehingga akhirnya itu sering muncul konflik di antara mereka, sehingga di tengah masyarakat itu juga tidak kemudian terwujud sebuah kesakinan, sebuah ketenangan, sebuah pengaturan yang bisa kerjasama harmonis, tapi justru gegeran saja. Itu Islam itu justru kemudian memberikan sebuah pengaturan yang sangat rinci bagaimana nanti para perempuan dan para laki-laki itu bisa bekerja sama di tengah-tengah masyarakat dan kemuliaan, tapi tidak, interaksinya itu tetap terjaga dan tidak mengantarkan mereka jatuh kepada, akhirnya misalnya tadi itu jatuh kepada perzinahan, jatuh kepada kemaksiatan dan seterusnya. Kalaupun misalkan kemudian nanti itu para perempuan itu diizinkan bekerja, di situ ada banyak rambu-rambunya. Jadi itu ketika kemudian juga misalkan di peradaban yang lain, kalau sahabat-sahabat semuanya pernah membaca ya di peradaban di India itu ya, representasi mayoritasnya di sana kan agama tertentu. Dulu itu masih dikenal yang namanya kalau suaminya mati, istrinya juga harus mati kan, ngikutin ya. Jadi karena itu kayak bagian dari kepemilikan suaminya, hartanya yang bahkan bisa diwariskan. Kalau kita bicara peradaban Arab jahiliyah sebelum Islam datang, ketika para bayi perempuan itu dilahirkan, itu kan diceritakan itu, maka para bapak itu merasa malu, merasa marah gitu kan ya, merah padam muka mereka, yang kemudian mengantarkan mereka pada melakukan penguburan hidup-hidup bayi-bayi perempuan itu kan gitu. Jadi memang sebelum Islam itu datang itu memang ada banyak macam peradaban, dan mereka benang merahnya itu tidak menjadikan perempuan itu dengan posisi yang mulia. Nah, kalau kemudian kita dudukkan, tadi saya sampaikan salah satu hadis bahwa Rasul mengatakan An-Nisa itu ya, perempuan itu saqaikur rijal. Dia adalah mitra, partner dari para laki-laki. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Dia itu selalu pasti dua jenis manusia ini pasti akan hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, dan dia tidak akan bisa terpisahkan. Maka ketika kemudian saya meletakkan dia itu adalah partner, berarti mereka itu harus bekerja sama kan. Dia itu setara, dia itu belahan, bahkan saya mengatakan pendamping itu. Berarti kan mereka ini itu bukan musuh ya. Pada dasarnya pandangan itu pertama bukan musuh. Kemudian bahwa para perempuan ini dalam setiap fase-fase kehidupannya, dalam pandangan Islam itu juga sangat dimuliakan. Ketika dia itu ada pada posisi sebagai anak, ada sebuah hadis yang kemudian menyampaikan kalau seseorang itu diberi oleh Allah 3 orang anak perempuan, lalu dia membesarkan, mengasuh dan membesarkan anak itu dan memberikan perlakuan baiknya gitu ya, maka 3 anak perempuan itu bisa menjadi penghalang antara dia dengan neraka ya. Jadi di situ kan, berarti para perempuan bahkan sejak dia dini, dia itu punya hak untuk dididik, dia punya hak untuk mendapatkan perlakuan baik, dipenuhi yang namanya nafkahnya, dipenuhi kebutuhan akan pendidikannya kan begitu kan ya. Jadi di situ itu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian ketika dia sudah besar, menikah ya. Islam juga memberikan sebuah posisi yang luar biasa juga, yang itu juga menunjukkan sebuah penghargaan dan pemuliaan kepada para perempuan. Rasul pernah bersabda ad-dunya mata, seluruh dunia ini itu adalah perhiasan. Apapun yang ada di dunia ini itu perhiasan.
Tidak hanya yang maksudnya batu-batu mulia seperti intan permata gitu ya. Emas itu. Apapun itu, mau itu kendaraan, mau itu rumah, mau itu pemandangan yang ini, itu sebenarnya perhiasan semua. Wah, khairu mata'iyah, tapi di antara perhiasan-perhiasan yang ada di seluruh dunia ini, itu yang terbaik itu adalah apa? Al-mar'atus sholihah, perempuan solihah ya. Jadi kalau kemudian seorang suami, seorang laki-laki memiliki istri solihah, itu dia sudah mendapatkan karunia perhiasan terbaik yang ada di dunia ini, begitu loh. Jadi dia akan lebih beruntung daripada sekedar memiliki rumah besar, memiliki kendaraan paling canggih, gadget terbaru misalkan, itu tidak ada apa-apanya. Anda itu akan sangat beruntung dan akan mengantarkan pada kebaikan lebih kalau memiliki istri solihah. Itu khairu mata'ihah al-mar'atu solihah. Ketika kemudian sang perempuan ini tadi diizinkan oleh Allah memiliki anak, dia berarti diberi oleh Allah kesempatan berposisi menjadi seorang ibu. Bagaimana Islam memandang posisi seorang ibu dan mendudukkan posisi seorang ibu itu? Ini hadis yang sangat populer itu kan, masih sakit. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya, siapa manusia di muka bumi ini yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baikku? Ya, Rasul kan menjawabnya, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu sampai 3 kali. Baru setelah itu ayahmu. Berarti di sini juga menunjukkan posisi ketika dia jadi ibu pun dimuliakan. Masya Allah. Dimuliakan sampai kemudian diberikan orang yang paling berhak atas perlakuan anak-anaknya lebih besar dari siapapun itu para ibu. Para ibu gitu. Bahkan ayahnya kalah gitu ya di sini ya. 3 kali. 3 kali ya, gitu. Jadi itu ketika dia berposisi sebagai ibu. Bahkan kemudian juga disampaikan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi nanti akan saya tunjukkan itu ibu yang kayak gimana gitu kan ya. Ibu yang bagaimana ya misalnya. Yang tadi itu akan jadi khairu mata'ihah tadi, yang jadi sebaik-baik perhiasan. Yang kemudian dia itu akan bisa, kalau waktu jadi anak itu nanti dia itu akan kemudian juga bisa menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ketika dia jadi istri itu akan mengantarkan pada keridhaan suaminya sampai dia itu bisa memilih masuk surga dari pintu mana saja kalau sudah dapat keridhaan dari suaminya. Ini kan itu kan ada penjelasannya nanti masih saya, tapi kita bahas dulu yang bagaimana Islam memposisikannya. Jadi ketika dia itu menjadi seorang ibu juga begitu, dia diposisikan oleh Islam itu sebagai seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan dimuliakan. Nah ada di situ tuh kemudian kayak diremehkan atau terus kemudian dianggap nggak penting atau kemudian malah dianggap perlu atau boleh diperlakukan tidak baik, itu tidak ada. Mulai dari dia jadi anak-anak, jadi istri itu bahkan perlakuan baik para suami kepada para istrinya, keluarga dan termasuk para istrinya itu adalah menjadi ukuran kebaikan dia. Khairukum li ahli, kan gitu kan. Orang yang terbaik di antara kalian itu, kalau Rasul mengatakan, adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku Rasul dalam hal ini itu adalah contoh terbaik, orang yang terbaik dalam perlakuannya kepada keluargaku. Jadi disuruh nyontoh itu para suami, para bapak itu kalau ingin jadi laki-laki terbaik, maka dia harus memiliki perlakuan baik, melakukan perlakuan baik kepada keluarganya termasuk istrinya. Contohnya seperti apa? Seperti Rasul, karena Rasul adalah makhluk yang paling baik di antara kita, dan beliau adalah contoh terbaik dalam memberikan perlakuan baik untuk keluarganya termasuk istrinya. Gitu. Jadi kita bisa melihat ternyata pada setiap fasenya para perempuan itu dimuliakan oleh Islam. Bahkan lebih dari itu masih tidak hanya sekedar dia itu punya posisi, dia sendiri adalah kebaikan dan bisa menjadi sumber kebaikan buat keluarganya, buat orang tuanya, buat anaknya tadi ya, buat suaminya. Tapi lebih lanjut, bahkan dia bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan
bangsanya atau negaranya, Masya Allah. peradaban manusia gitu Mas Ishak ya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan beliau mengatakan inna an-nisa'u imadul bilad. Jadi para perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau si para perempuan itu baik, maka negara itu juga akan jadi baik. Tergantung perempuannya berarti. Ternyata kan Imam Ghazali ketika menyampaikan begini, ini kan sebenarnya mensarikan dari apa yang kemudian beliau pahami dari ajaran-ajaran Islam, disampaikan dalam bentuk sebuah nasihat begitu ya, bahwa para perempuan itu adalah tiang negara. Kalau para perempuan itu baik, maka baiklah negaranya. Dan kalau perempuannya itu rusak, maka rusaklah negaranya. Dan itu bisa, kalau mau kita terjemahkan, contohnya kayak gimana? Para pejabat, yang itu para bapak, itu ketika kemudian kita temukan mereka itu korup ya, mereka itu ternyata orang yang sangat buruk peranginya kepada orang-orang di sekitarnya, ya tetangganya, kayak pegawainya atau siapapun lah itu ada kalanya ternyata berawal juga dari kerusakan istrinya, perempuan yang ada di rumahnya, mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya. Yang kemudian mereka itu akhirnya korupsi, ternyata juga dan mereka membiayai tas branded istrinya, keluarganya. Ternyata begitu. Atau kemudian dia itu menjadi orang yang sangat kasar gitu, atau kemudian memperlakukan tidak baik, itu ya ternyata kan tadi seperti di awal tadi saya sampaikan, saya kadang-kadang itu bertanya-tanya ketika ada para bapak yang di depan publik itu kok sangat kasar gitu ya ke orang lain, seperti menganggap orang lain itu bukan manusia seperti dirinya. Itu kan saya bertanya-tanyanya, para istrinya itu gimana ya? Apa enggak malu memiliki suami seperti itu? Masya Allah. Apa kemudian dia nyaman jalan bersama orang kayak begitu? Ya ternyata kadang-kadang itu kita temukan di videonya, itu juga sedang jalan sama istrinya gitu. Dan ternyata istrinya juga ikut memaki-maki dengan caranya sama, berarti klop gitu. Udah rusak, udah elek gitu ternyata Mas saya. Nah, jadi itu Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Ibnu Al-Jauzi mengatakan ada kaitannya para perempuan itu dengan kebaikan generasi. Kebaikan generasi. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau kemudian kalian mempersiapkan para perempuan itu dengan baik, para ibu itu dengan baik, berarti kalian telah mempersiapkan satu generasi yang baik, yang kuat. Nah, coba ini kan berarti sangat strategis, berarti kan ya, kita itu benar-benar menjaga kebaikan para perempuan ini seperti yang ditunjukkan oleh Islam ini loh, supaya kalau ini tuh baik memang para perempuannya, dia jadi anak baik, dia jadi istri baik, dia jadi ibu yang baik, dia jadi anggota masyarakat yang baik, begitu ya. Itu ternyata berpengaruh, dia akan jadi partner suaminya yang akan saling memperbaiki untuk jadi sama-sama orang baik. Dia akan menjadi ibu yang membesarkan generasi anak-anak yang kuat. Ketika kemudian dia itu berinteraksi dengan masyarakatnya, dia juga akan dengan amar ma'ruf yang dia lakukan, interaksi yang sama-sama baik, serta kebaikan yang kemudian dia sebar, dia juga akan menguatkan para ibu-ibu yang lain, menguatkan masyarakat, kan begitu kan ya, bisa sampai menguatkan negara. Jadi itu adalah di antara beberapa tuntunan Islam tentang bagaimana posisi perempuan dalam pandangan Islam sebenarnya seperti apa. Ada yang kemudian juga mungkin beberapa kayak quote ya, yang mungkin juga dikenal dari, tapi bukan dari Islam tapi dari dunia Barat, misalkan kata Brigham Young ya, educate a man and you educate an individual. Kalau kamu mengajari seorang laki-laki, kamu cuma ngajarin seorang saja gitu. Tapi kalau educate a woman and you educate a generation, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bukan, yang Ibnu Al-Jauzi tadi ya. Jadi kalau kamu menyiapkan dan mengajari seorang perempuan, itu kamu sedang mengajari generasi ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita juga kemudian sering mendapati di tengah-tengah masyarakat itu Mas Ishak ya, ketika di tengah kehidupan pertetanggaan lah misalnya, paling simpel gitu ya, kehidupan pertetanggaan itu ada kalanya itu kan konflik bisa jadi konfliknya itu ya sebenarnya antar para lelaki. Antar para lelaki kita itu bisa memperbaiki kondisi, misalkan itu
pertengkaran, perpecahan gitu di antara para bapak-bapak yang bertetangga tadi itu nggak melalui jalur para bapaknya gitu loh, tapi bisa melalui jalur para ibu-ibunya. para ibunya. Termasuk kalau kemudian kita mendapati ada juga tadi itu fenomena-fenomena para ibu-ibu yang rusak, itu juga kita juga bisa gitu menggunakan kebaikan para perempuan yang lain itu untuk memperbaiki mereka-mereka yang rusak. Jadi memang asalkan apa, kuncinya adalah perempuan yang kita harapkan berkontribusi positif untuk kebaikan masyarakat dan keluarganya tadi, itu adalah para perempuan yang memang ada pada posisi yang diminta oleh Islam tadi, yaitu para perempuan yang solihah. Solihah itu pasti mulanya, awalnya, sandaran profil itu adalah dia adalah perempuan yang beriman. Kemudian keimanan yang dia punya itu tadi ya menjadi keimanan yang kokoh sampai membuat dia itu mengerti bagaimana tugas dia, visi misi hidup dia, yaitu dia harus menjalani hidup ini itu sesuai dengan tuntunan dari Tuhannya. Ya, yaitu mengkaitkan seluruh amal-amalnya tadi itu dengan syariat, dengan menjadikan standar halal haram dalam setiap perbuatannya. Kalau halal dia akan lakukan, kalau haram dia tidak akan lakukan, kan begitu kan? Nah, itu yang namanya, kalau bahasa gampangnya itu solihah itu ya begitu itu. Solih itu ya nurut sama Allah, nurut sama tuntunan syariat, itu soleh sebenarnya. Dan itu ada pada orang-orang yang beriman, karena sandaran dari kenapa kok Anda nurut sama Allah, kenapa Anda nurut pada syariat? Ya karena saya adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah yang telah menciptakan saya dan seluruh dunia ini, dan kemudian telah menyertakan untuk kami manual booknya gitu, manual booknya bagaimana tuntunan untuk kami menjalankan hidup ini. Jadi itu satu paket, iman, amal solih. Iman, amal solih, itulah akidah dan syariah kok bahasa lainnya gitu. Nah itu kuncinya Mas Isan. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga, kita bisa melahirkan para perempuan yang terjaga kebaikannya dan menjaga kebaikannya ini, sehingga dia kemudian nanti akan bisa kita minta untuk terlibat dalam upaya perbaikan. Maka itu upayanya melibatkan tidak hanya sang perempuan gitu, melibatkan keterlibatan peran dari berbagai pihak, semuanya ya. Di sekitarnya juga. Jadi mulai dari level pertama gitu ya. Kalau ini kita keluarga, kita mau urut sejak dia itu kecil gitu ya. Berarti kan sejak dia itu dibesarkan, dibina, dilahirkan oleh keluarga itu. Ya. Ada tuntunan kalau kemudian para laki-laki itu menginginkan kebaikan, di antara hak anak yang harus dia penuhi itu adalah dia mencari calon istri yang baik untuk anak-anaknya. Kan gitu kan ya. Sehingga tidak kemudian diajari pokoknya kelihatan seksi atau kelihatan cantik tapi akhlaknya, attitude-nya nol, enggak gitu. Yang dituntunkan itu para laki-laki itu harus kemudian ketika ingin memenuhi hak anak-anaknya supaya terlahir anak-anak yang juga baik, itu adalah dia mencari calon istri yang baik. Kemudian yang berikutnya, dia punya kewajiban untuk membina istri-istrinya. Kalau misalkan para bapak ini itu tidak ada pada kemampuan untuk mengajari langsung istri-istrinya, maka dia wajib memastikan istrinya tadi itu ada pada kondisi memiliki guru atau memiliki akses untuk dia, para istri ini belajar memahami tuntunan Islam. Kenapa kemudian dia harus ke arah itu yang wajib ain itu ya, yang memahami Islam sebagai tuntunan hidup ya? Karena Rasul sendiri mengatakan kalau Allah itu menginginkan seseorang itu ada pada kebaikan, maka yufaqihu fiddin. Allah itu akan memfakihkan seseorang itu pada urusan agamanya. Jadi kalau seseorang itu, kalau pun difahami ya dari kalimat ini, kalau mayuridillahu khairan gitu kan ya, barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya itu ada kebaikan, dia menjadi baik, maka Allah akan fakihkan dia pada urusan agama ini. Maka di situ itu kita bisa memahami, oh berarti kalau kita menginginkan menjadi orang baik, kita harus jadi orang yang mengenali fakih
terhadap urusan agama ini. Insya Allah. Karena itu yang akan membuat kita tuh punya guidance tadi itu masih nggak nyasar-nyasar, bisa melakukan langkah apa yang harus dilakukan tuh ngerti. Ketika dia itu pada setiap fase-fasenya itu ada amanah-amanah yang melekat pada satu posisi tertentu yang dia emban, para perempuan itu emban, sebagai ibu kah, sebagai istri kah, dia tuh ngerti apa yang harus dilakukan. Dan begitu karena dia punya guidance tadi. Nah, jadi ikhtiar yang kedua adalah memastikan para perempuan ini itu terlink kan memiliki akses ya untuk dia membina dirinya dengan tuntunan Islam. Itu kewajiban para suami ketika dia sudah mengambil dari para bapak. Kalau tadi masih anak-anak, dia kewajiban dari para bapaknya, terutama para bapaknya untuk mengajari mereka. Nah, ketika kemudian ada pada suami sudah menjadi istri, berarti suami yang harus kemudian memastikan hak itu terpenuhi. Kalau dia tidak ada pada kondisi mampu mengajarinya sendiri, boleh kemudian mendatangkan guru yang dia pandang bisa melaksanakan kewajibannya tadi. Ngaji bersama-sama. Yang jelas berarti di situ harus ada alokasi waktu tertentu yang disediakan di keluarga muslim manapun. Kalau menginginkan para perempuan tadi itu terjaga kebaikannya, menjadi kebaikan, ngaji gitu. Jangan sampai jadi para suami yang malah kalau istrinya itu kerja, wah didukung. Anaknya gelem melok ngeramut dia itu. Tapi begitu istrinya itu pamit ngaji, gak boleh. Ya. Jadi nanti kemudian kalau Anda membesarkan atau mendidik istri Anda itu seperti itu, satu saat kemudian karirnya itu semakin bagus ya, mungkin sampai kemudian mendapatkan penghasilan jauh lebih tinggi dari suaminya, tetapi itu tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang bagaimana dia meletakkan pemahaman terkait dengan rizki, pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, istri terhadap suami, bagaimana menjaga kepemimpinan suami, bagaimana itu nggak paham dia, jatuhnya nanti itu malah jadi sebuah sumber masalah baru. Yang terjadi kan gitu. Rata-rata begitu. Nah, akhirnya malah kemudian bahkan sang istrinya memandang suami padahal sudah ngasih nafkah juga. Itu ini suami saya ini laki-laki yang mau kondo gitu. Modalnya cuman hanya itu tok gitu. Nah, kemarin saya sempat lihat itu di sosmed itu ada gara-gara istri saya menyimak postingan influencer TikTok katanya gitu. Itu dia kemudian memandang saya itu seperti suami mokondo. Padahal setiap bulan saya ngasih nafkah 8 juta per bulan. Saya juga membiayai sekolah kuliah adiknya, juga menjatah untuk orang tuanya. Ya Allah. Sampai kemudian begitu. Jadi kalau nggak paham gitu ya, kalau istri ini tadi, para perempuan tadi udah paham bagaimana tuntunan Islam yang benar, terus dengar ada narasi penjelasan bahkan ada yang kuat saja loh yang beredar di sosmed, itu membuat mereka itu bisa akhirnya tambah rusak gitu ya. Misalnya contoh tadi itu ada influencer yang benar mengatakan kalau hari ini yang namanya haknya nafkah istri itu ya minimal itu sekian belas juta dan begitu. Dia pakai ukurannya dia gitu ya. Atau kemudian dia ada quote yang juga agak-agak menyesatkan, misalkan diratukan, kamu itu haknya itu diratukan suamimu gitu ya. Penekanan ini pokoknya kamu diratukan. Diratukan itu berarti ya dipenuhi semuanya. Dipenuhi semuanya, terus gak harus disayang, gak oleh dikongkon soro gitu. Termasuk dikatakan soro itu kalau kemudian di situ masih ngerawat anaknya sendiri, gak pakai babysitter, masih ikut masak gitu. Itu dikatakan kemudian sebagai sebuah kesengsaraan, berarti gak diratukan. Akhirnya yang tadinya itu baik-baik saja gara-gara dengar quote kayak begini atau narasi-narasi dari influencer yang juga sesat menyesatkan, itu akhirnya malah rusak rumah tangganya. Ya Allah. Dirusak, para perempuan jadi dirusak. Padahal tadi disampaikan, ya itu ya. Jadi langkah pertama tadi kan memastikan para perempuan ini terdidik, terbina dengan Islam. Karena itu adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan itu berasal dari Islam, Mas Isan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Semakin kita itu memegang Islam, karena Islam itu tinggi, maka kita akan terangkat tinggi. Semakin kita lepaskan karena tidak paham, karena tidak ngerti gitu ya semakin terpuruk kita. Nah, jadi penuhi kewajiban, penuhi hak para perempuan tadi untuk mendapatkan pendidikan. Terutama sekali adalah membuat mereka itu mengerti fakih di dalam persoalan agama. Mendapatkan pendidikan yang baik. Lalu yang kedua, tentu saja dia harus diberikan hak-haknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam.
dia berhak mendapatkan nafkah, mendapatkan penjaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya dia, ya tempat tinggal yang layak, makan minum, pakaian, ya, sandang pangan papan. Itu kalau kebutuhan pokok sandang pangan papan itu memang nisbahnya atau pembebanannya itu adalah memang kepada para wali, para bapak dan suami, atau kemudian para lelaki yang memang diperintahkan untuk menjamin nafkah keluarganya dengan adanya kewajiban kerja. Itu memang begitu. Tetapi kalau yang kebutuhan pokok pendidikan, kesehatan dan keamanan ini tidak semata-mata kalau dalam pandangan Islam itu dibebankannya itu kepada para wali, tapi di situ tuh ada pembebanan kepada negara yang harus kemudian memastikan yang namanya pendidikan, kesehatan, keamanan itu tercipta di tengah masyarakatnya dan bisa diakses oleh masyarakatnya dengan mudah. Bukan kemudian dibebankan kepada para gajinya para bapak ya, belum tentu, dan itu nggak begitu mekanismenya. Ada beda. Nah, jadi mereka untuk bisa membuat para perempuan tadi itu tetap ada pada kemuliaannya, posisikan dia itu memang dimuliakan sebagaimana yang ditunjukkan tadi. Muliakan dia sebagai anak perempuan dengan cara pengasuhan, pendidikan, perlakuan baik yang tadi itu harus Anda berikan sebagai orang tua, dan itu akan imbalannya Allah menjanjikan dia akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. Kalau kemudian dia itu dewasa mau menikah gitu kan ya, maka dia punya hak untuk pilihkan suami yang baik, karena surga dan nerakanya para istri itu di suaminya. Karena dia akan memiliki qawam baru. Yang qawam baru itu bahkan kalau Rasul mengatakan seandainya ada manusia boleh diminta bersujud kepada manusia yang lain, itu niscaya Rasul akan memerintahkan para istri bersujud pada suaminya. Yang itu menunjukkan para bapak, para suami itu memang memiliki kedudukan yang besar ya atas istrinya, yang itu juga menunjukkan besarnya tanggung jawab di atas para istrinya. Masya Allah. Nah, jadi berarti kan dipenuhi, carikan kemudian dia tuh calon suami yang baik, yang kuat agamanya. Kalau pakai tuntunan Islam, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Itu kan terakhirnya itu kan bidiniha, itu fatfar biyatik kan gitu kan ya. Kalau fatfar bidiniha taribat siadak, kamu pilihlah karena berdasarkan agamanya, bukan semata-mata atas kecantikan atau harta atau nasab, tapi pilihlah berdasarkan agamanya supaya kemudian kamu akan beruntung ya. Jadi di situ kan juga berarti dicarikan yang berdasarkan agama begitu. Lalu ketika kemudian dia itu sudah menjadi istri, maka di situ juga untuk menjaga kebaikan para perempuan ini itu memang ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf atas para suami. Masih ada kewajiban bergaul dengan para istri-istri itu tuh dengan ma'ruf, bukan dengan caci maki, bukan dengan kalimat-kalimat kasar penuh dengan umpatan-umpatan setiap kali dia itu melakukan kesalahan ataukah melakukan kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami, itu kemudian segampang itu bullying itu keluar gitu ya. Bahkan kemudian kekerasan. Nah, itu salah. Karena yang diperintahkan dan diperintahkan atas para suami dan itu menjadi hak para istri adalah mendapatkan perlakuan ma'ruf, pergaulan ma'ruf dari para suaminya. Ingat, dengan Anda melakukan itu nanti akan menjaga para perempuan yang ada dalam tanggung jawab Anda itu tetap dalam kebaikan dan akan jadi sumber kebaikan nanti. Masih seperti yang saya terangkan di depan tadi, nanti dia akan jadi sumber kebaikan. Kalau para istri itu mendapatkan perlakuan baik, maka dia pun akan menjadi mitra dari suaminya yang baik. Dia bisa menjadi pakaian yang menutupi aurat suaminya. Dia akan memuliakan kepemimpinan suaminya, tidak akan merusaknya. Dia tidak akan menjadi orang yang kemudian merongrong kepemimpinan suaminya. Yang itu tadi itu ya, yang sering hari ini kita temukan, kerusakan itu juga berawal dari imbal balik gitu. Tidak bisa kemudian kok enaknya hanya para laki-laki yang disuruh ditaati, perempuan imbal balik, ini tidak ada. Jadi semuanya itu diatur sesuai dengan porsi yang diberikan oleh Islam, tuntunan yang diberikan oleh Islam. Nah, itu istri ya. Kemudian ketika dia itu jadi ibu, nah orang tua itu kedua-duanya itu punya hak mendapatkan birrul walidain dari
anak-anak mereka. Anak-anak mereka birrul walidain, perbuatan baik, berbakti kan gitu kan ya. Bakti ini itu kemudian juga, jadi jangan sampai para anak itu terus mengabaikan para orang tua mereka. Ibunya sampai harus sengsara gitu, kerja sampai malam. Misalkan kita kadang-kadang ketemu sudah nenek-nenek masih kerja, jualan keliling gitu ya sampai malam. Kadang gitu bertanya di mana anaknya. Misalkan pertama di mana suaminya, mungkin sudah meninggal, di mana anaknya, di mana saudaranya. Ujungnya sebenarnya kalau misalkan itu tidak ada semua, dia tuh sebatang kara sekalipun, kalau dalam pandangan Islam itu akan tetap ada mekanisme yang memastikan para perempuan itu harus terpenuhi haknya. Siapa yang mengatur? Negara. Karena al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Semuanya ujungnya itu nanti kalau kemudian misalkan ternyata itu membutuhkan hadirnya negara, dan negara kemudian apa terhadap mereka ini sampai keleleran, ya dia akan ditanya oleh Allah. Nah, jadi itu yang kedua ya, penuhi apa yang menjadi hak-haknya dia, muliakan para perempuan itu baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu. Masih dua ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yang ketiga ya, berikanlah perlindungan dan hak-haknya dengan adil, dan kemudian ketika dia itu memang memiliki potensi atau kelebihan yang dibutuhkan juga oleh masyarakat luas, itu perlu ada sebuah mekanisme untuk mengatur ya di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu bisa hadir mengamalkan ilmunya, kepakarannya, keahlian itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dengan keadaan aman, tetap terjaga kemuliaannya, tidak kemudian disuit-suiti orang ya, khawatir atau takutan mendapatkan tindakan-tindakan tidak baik di tengah masyarakat. Yang itu berarti mengharuskan ada pengaturan di seluruh bidang atau interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu dengan tuntunan Islam juga, dan itu berarti mengharuskan atau membutuhkan kehadiran negara. Begitu ya Mas Zak. Baik ya, luar biasa sekali Ustaz. Kita akan lanjutkan kembali dulu Al-Fiktor setelah jeda berikut ini. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Fajar Syiar Al-Fiktor. Baik dulur Al-Fiktor, kita akan lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita Ustazah Dr. Haja Faiza Rosyida, Master Kedokteran Tropis. Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali. Ya, ada satu pertanyaan ini Ustazah dari Ibu Suhartati ini ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan Mas Ishak. Mudah-mudahan sehat walafiat Mas dan juga Ustazah, lancar semuanya. Badai tanglet Ustazah, kalau yang rusak itu adalah ibunya yang mencoba untuk meracuni pemikiran suaminya. Apakah demikian ini yang demikian ini yang dinamakan bencana itu akan datang? Terima kasih, mohon pencerahannya. Iya, sebenarnya tadi yang kita sampaikan tentang menguatkan kebaikan para perempuan itu ya termasuk ketika perempuan itu jadi ibu dan jadi mertua, kan gitu kan ya sebenarnya kan. Jadi tetap kuncinya tadi ternyata kebaikan itu adalah ya ketika mereka itu menjadi orang-orang perempuan-perempuan yang solihah, kan gitu kan ya. Nah, perempuan yang solihah tadi itu kuncinya adalah ketika dia itu berusaha mengikat amal apapun, dia mau ngomong apa, mau memberi bahkan gesturnya gitu ya, mau kelihatan marah atau meremehkan orang atau enggak, sampai amal apapun yang kemudian dia lakukan, cara dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang seperti apa, dia memakai baju yang seperti apa, dia bertutur seperti apa, begitu ya, kepada siapapun itu dengan tuntunan syariah gitu kan ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka mereka akan tampil sebagai pribadi-pribadi baik, perempuan-perempuan baik, sumber kebaikan dan memperbaiki. Akan memperbaiki Mas Isa. Jadi kalau dia itu nanti itu anaknya besar lalu anaknya menikah punya mantu, dia pun akan tetap
menjadi perempuan-perempuan yang jadi sumber kebaikan, yang kedudukannya itu sangat dirindukan oleh anak-anaknya, yang dirasakan oleh para suaminya meskipun sudah berpuluh-puluh tahun berpuluhan tahun menikah itu tidak ada bosannya, tapi kan tetap merasa ini belahan jiwanya, partner terbaiknya masih tetap terasa seperti itu. Bagi anak-anaknya, ibunya meskipun sudah tua pun itu tetap jadi inspirasi terbaik mereka, teladan terbaik mereka, doanya itu masih tetap sangat diharapkan, kan begitu kan ya? Enggak kemudian akan dijadikan sebagai musuh, sebagai pesaing dalam meraih perhatian suaminya. Tidak ada, kan ada seperti itu. Karena si perempuan yang berposisi sebagai mertua tahu bagaimana langkah yang harus dia lakukan, sikap yang harus dia ambil. Si perempuan yang sedang jadi anak dan menantu juga tahu gitu. Kebaikan itu karena sama-sama memegang Islam. Maka yang sekarang ini lepas itu, kalau saya mengamati dan mencermati apa-apa kerusakan yang tadi di depan saya tunjukkan, sampai ada para ibu yang lebih milih Kak Papa suaminya zina daripada nikah poligami. Wah, berarti nanti itu kalau nikah poligami kan berarti harus berbagi nafkah, harus berbagi waris, harus berbagi perhatian. Tapi kalau sama PSK gak apa-apa, kayak gitu kan. Kok bisa sampai ada yang punya pikiran kayak begitu? Atau kemudian kok ada istri-istri itu yang lebih memilih mengabaikan anaknya dan menganggap itu bukan kewajibannya, tapi itu kewajiban asistennya. Karena kalau dia itu masih ngurusi anaknya langsung, mandikan, masakkan, juga ngedulang, itu berarti dia nggak diratukan gitu. Dapat dari mana pemahaman kayak begitu? Nah, itu karena memang mereka tidak memiliki modal pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu berasal dari tuntunan Islam. Kenapa kok kemudian itu akan menjadi tuntunan yang terbaik? Karena dia yang berasal dari zat pencipta manusia, baik laki maupun perempuan. Maka paling pas pasti aturannya itu. Nggak kemudian ada kepentingan, apa sih kepentingannya Allah yang bermain di dalam aturan itu? Ya tidak ada. Kalau aturan itu berasal dari pola pikirnya seorang perempuan dan seorang laki-laki, akan ada bias. Masing-masing punya kepentingan masing-masing. Versi laki-laki, versi perempuan. Akhirnya kan nanti gegeran terus antara perempuan dan laki-laki, menganggap satu sama lain itu musuh saja kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita kembalikan, gimana sih kalau dalam pandangan yang menciptakan kita, menciptakan manusia ini, baik sebagai laki-laki dan perempuan, itu seperti apa? Ternyata kita mendapati pengaturannya itu sangat manusiawi dan adil. Maksudnya gimana? Ketika Allah menurunkan aturan ini dan memberikan beban kepada manusia baik laki maupun perempuan, itu ternyata mempertimbangkan dua aspek, Mas Ihsan. Ketika yang diberi beban itu adalah aspek kemanusiaannya, maka perintah Allah kepada para laki-laki itu sama persis dan perintah kepada perempuan. Adanya kewajiban sholat, larangan meninggalkan sholat, larangan meninggalkan zina, kewajiban untuk birrul walidain, kewajiban dakwah, kewajiban untuk ilmu, itu sama baik pada laki-laki maupun perempuan. Kalau kemudian ada yang meninggalkan, akan mendapatkan adab, baik laki-laki maupun perempuan sama. Laki-laki nggak berpuasa sama dengan perempuan yang nggak berpuasa. Laki-laki nggak sholat sama hukumannya dengan perempuan yang nggak sholat. Begitu. Itu ketika taklifnya dibebankan kepada aspek kemanusiaannya. Tetapi Allah pun juga meletakkan bahwa perempuan itu punya kekhasan aspek feminitasnya, laki-laki juga punya kekhasan aspek maskulinitasnya. Maka ketika yang diberikan bebannya itu kepada aspek feminin dan maskulinnya tadi, itu ada taklif yang berbeda. Bahwa pada perempuan itu ada rahim, ada sekelenjar air susu kan gitu ya. Di situ ada amanah yang nggak ada di laki-laki yang tidak punya itu. Ada amanah untuk menjaga kehamilan, ada hukum-hukum tentang haid, ada hukum-hukum tentang nifas, ada hukum tentang persusuan, ada hadunah, itu tidak ada pada laki-laki. Tapi pada laki-laki itu ada perintah, ada beban untuk menjamin nafkah, menjamin keamanan dan kemuliaan keluarganya semuanya, menjaga memastikan mereka para istri dan anak-anaknya itu ada pada tempat tinggal yang nyaman, yang membuat para ibu itu terjaga kehormatannya. Itu kewajiban para bapak. Memastikan itu ya. Kan begitu kan ya. Jadi di sini ini adil gitu loh, karena ya dipandang aspek manusianya dan juga kekhasannya, bukan kemudian ngotot-ngototan dalam hal perbedaan aspek femininnya sama maskulinnya tadi, seperti yang kemudian hari ini kita lihat gitu kan ya, atau disamakan persis, kalau persis sama juga nggak bisa, malah nggak adil gitu ya. Jadi itu kalau kemudian dikatakan tadi apakah itu menjadi bencana itu akan terjadi kalau kita itu meninggalkan tuntunan syariat, tuntunan Allah, mau dalam hal apapun. Jadi kayak sekedar kalau jadi ibu mertua tadi gitu loh, yang kemudian bisi
anaknya. Enggak, kalaupun dia itu jadi anak pun sebenarnya kalau meninggalkan tuntunan syara ya bencana gitu. Dia single pun kemudian tidak melaksanakan hidupnya sesuai dengan tuntunan Islam, misalkan menjadi pezina, pemabuk, memakai narkoba, ya bencana gitu kan ya. Jadi disitulah kemudian pentingnya kita, kuncinya kebaikan itu sebenarnya memegang Islam. Islam itu karena dia jalan hidup yang sempurna, ya harus kita terapkan baik di dalam kehidupan personal, pribadi ya, keluarga dan bermasyarakat, bernegara. Kunci awal ya, langkah awal ya berarti harus mengilmuinya. Makanya jangan sampai ada keluarga-keluarga muslim atau muslim manapun tidak punya jadwal rutin ngaji, nggak boleh, harus ada. Mungkin itu masih pesan akhir ya, kita sudah habis waktunya ya. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Aku minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.